Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, mahasiswa terus berdatangan ke gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya. Sejumlah tuntutan juga disampaikan oleh mahasiswa yang mengadakan aksi demonstrasi di sejumlah titik di Jakarta. Dan untuk melihat situasi terbarunya, kita akan langsung menuju ke Rio Manik yang berada di Pasar Rebo, Jakarta. Selamat sore, Rio Manik, bagaimana situasi terkini aksi demo mahasiswa di kawasan Pasar Rebo? Ya, Davi, selamat sore untuk saat ini di Pasar Rebo, tepatnya di bawah flyover Pasar Rebo. Saat ini petugas polisian sedang berjaga-jaga mengantisipasi adanya kerusuhan-kerusuhan yang disebabkan oleh demo mahasiswa. Tadinya mahasiswa memblokir gerbang tol Gedong 1 yang arah ke Bekasi. Dan mereka ingin menaiki bus yang sudah disediakan oleh petugas. Namun pihak dari supir bus sendiri tidak mau membawa para mahasiswa tersebut dikarenakan kapasitas mobil mereka tidak mencukupi dan takut rusak, dan akhirnya ratusan mahasiswa Unindra ini balik ke flyover Pasar Rebo untuk melakukan aksi menyuarakan pendapat mereka. Begitu, Davi. Baik, sejak pukul berapa demonstrasi mahasiswa ini berlangsung? Halo? Rio? Ya. Sejak pukul berapa mahasiswa berkumpul di titik Anda berada sekarang? Ya, mahasiswa tadi berkumpul sekitar pukul 12 siang, seperti itu, Davi. Dan sekarang mereka ini sedang menuju jalan TB Simatupang. Setelah mundur dari gerbang tol Gedong 1, mereka menuju jalan TB Simatupang untuk, kita nggak tahu mereka ini untuk balik ke kampus mereka atau mereka menuju mana. Yang terlihat saat ini ialah pihak kepolisian dengan motornya melakukan aksi menuju ke mengikuti mereka. Begitu, Davi. Baik, Rio, bisa Anda tunjukkan kepada kami dan pemirsa pada saat ini kami melihat banyak juga petugas kepolisian yang memang saat ini juga mengalihkan arus lalu lintas, kemudian mengawal jalannya aksi penyampaian aspirasi. Bisa Anda tunjukkan kepada kami bagaimana situasi sebenarnya di sana? Ya, saat ini di Jalan TB Simatupang, tepatnya arah di mana tempat kampus mereka berada, petugas kepolisian sedang mengarahkan para ratusan mahasiswa untuk mundur masuk ke dalam kampus. Begitu, Dal. Baik, kalau... Iya, Rio. Dan suasana lalu lintas di sekitar Jalan TB Simatupang ini terlihat macam sekali, begitu, Davi. Baik. Artinya kami ingin konfirmasi sekali lagi bahwa gerbang tolnya sudah terurai ya, tidak ditutup oleh mahasiswa? Untuk saat ini gerbang tol yang tadi diblokir oleh pihak mahasiswa sudah terbuka dan mereka kembali ke arah gerbang tol yang dekat kampus mereka, seperti itu, Davi. Dan terlihat di depan kita ialah pihak kepolisian sedang memblokir sementara arah keluar jalan tol dari Pasar Rebo untuk memberikan akses jalan bagi mahasiswa untuk mundur ke dalam kampus mereka, begitu. Baik, kalau untuk situasi arus lalu lintas tadi yang Anda katakan sendiri macet, apakah saat ini juga petugas kepolisian masih berjaga di sana? Seperti apa situasinya? Ya, untuk saat ini petugas kepolisian sedang berjaga-jaga di lokasi untuk mengurai kemacetan yang berada di Jalan TB Simatupang maupun di Jalan Raya Bogor, seperti itu, Davi. Baik, Rio, jika Anda mendapatkan informasi boleh berbagi kepada kami, sebenarnya ada berapa elemen mahasiswa yang berada di titik Anda berada, kemudian apa saja tuntutannya dari mereka? Yang saat ini di mana saya berada ini ialah hanya mahasiswa dari Universitas Unindra yang berlokasi di Pasar Rebo, seperti itu, David. Dan saya sedang menuju ke tempat di mana kerumunan mahasiswa itu mundur. Apakah mereka ingin masuk ke kampus mereka ataukah mereka ingin melakukan aksi di Jalan TB Simatupang? Kita belum tahu, gitu, David. Baik, Rio Manik ditahan terlebih dahulu. Kita juga akan melihat bagaimana situasi terkini dari aksi mahasiswa di gedung DPR RI. Pemirsa, kami akan ajak Anda langsung menuju ke gedung DPR RI bersama rekan kami, Bremana Tenaya, yang sudah berada di sana. Selamat sore, Bremana. Bagaimana situasi di DPR? Bremana. Ya, bagaimana situasi di DPR? Ya, Novi, seperti yang kita saksikan langsung di layar kaca Anda, saat ini adalah suasana langsung di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Saat ini kami melihat ada sekitar ratusan atau mungkin bahkan ribuan ini mahasiswa yang ada dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia ini saat ini masih
berorasi, masih melakukan aksinya di depan gedung DPR RI, dan mereka juga menyuarakan sejumlah yel-yel terkait dengan tuntutan-tuntutan mereka. Dari pantauan kami, Delvi dan juga pemirsa, mereka sudah tiba di lokasi ini sejak pukul 13.30, kemudian berjalan perlahan-lahan menuju depan gerbang utama dari gedung DPR RI Senayan ini. Dan saat ini kondisinya terpantau sangat padat di depan sini, namun masih terbilang cukup kondusif. Meskipun tadi ada beberapa kali masa dari bukan mahasiswa itu menyuarakan sejumlah hal yang di luar dari tuntutan mahasiswa yang cukup sensitif. Ada juga tadi beberapa dari emak-emak juga yang bukan dari masa mahasiswa juga turut menyuarakan sejumlah hal yang di luar dari aspirasi mahasiswa dan cukup membuat suasana jadi kurang nyaman. Meski demikian, kondisi saat ini sudah terpantau cukup kondusif kembali. Saat ini komando dan juga suara kembali kepada para mahasiswa yang ada di sini. Mereka satu suara dengan menggunakan mobil komando yang diparkirkan langsung di depan gedung DPR. Dan memang untuk saat ini, Davi dan juga pemirsa, gerbang DPR masih ditutup ya, walaupun sejak pagi tadi itu sempat dibuka, namun tadi mulai ditutup sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Jadi saat ini mahasiswa tidak bisa masuk ke dalam gedung DPR. Jadi mereka tadi hanya memanjat gerbang DPR, kemudian memasang sejumlah spanduk yang berisi tuntutan-tuntutan ataupun aspirasi dari mereka. Sementara itu, Davi, kalau untuk suasana di Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR sendiri saat ini terpantau sangat padat, merayap, bahkan tidak bergerak. Jadi kalau tadi dari pihak polisi katanya akan menutup ataupun mereka lalu lintas di depan gedung DPR, namun nyatanya hingga saat ini yang dilakukan oleh polisi ini membuka satu lajur Transjakarta. Jadi lajur Transjakarta yang tadinya dikhususkan untuk Transjakarta saja saat ini dibuka untuk kendaraan manapun ya, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 boleh melintas di lajur Transjakarta. Meski demikian, ini kalau kami pantau dari tadi perempatan Gerbang Pemuda hingga ke depan ini di flyover itu masih terpantau sangat padat. Jadi mahasiswa ini tidak hanya ada di depan gedung DPR saja, namun hingga ke flyover yang mengarah ke Selipi. Ini mereka masa sudah memenuhi Jalan Gatot Subroto sejak tadi jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan aspirasinya ini memang sama seperti yang sebelumnya digambarkan oleh aliansi BEM seluruh Indonesia, bahwa yang utama mereka suarakan adalah terkait dengan masa jabatan presiden. Mereka menolak untuk masa jabatan presiden 3 periode, dan ada juga hal lain yang juga mereka sampaikan, yaitu terkait dengan sembako yang harganya terus naik dan juga terkait mafia minyak goreng. Dan saat ini mereka masih menyuarakan aspirasi mereka. Tadi sempat diperkenalkan juga satu persatu masa dari mahasiswa kampus mana seperti itu, dan hingga saat ini mereka juga masih di atas mobil komando dan juga menyuarakan aspirasi mereka. Davi. Baik, Bremana, tadi Anda katakan bahwa sejumlah tuntutan juga disuarakan oleh mahasiswa. Salah satunya adalah masa jabatan Presiden Joko Widodo 3 periode. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi bahwa isu utama ini juga akan mereka bawa ke DPR hingga nanti? Iya, betul Davi. Jadi memang dari awal mereka kan harusnya beraksi di depan Istana Kepresidenan. Namun kemudian mereka mengalihkan aksi mereka ke DPR karena menurut mereka adalah hal yang mendasar ketika mereka menuntut terkait dengan masa jabatan presiden 3 periode adalah terkait dengan konstitusi. Sehingga mereka merasa bahwa hal tersebut lebih tepat disampaikan kepada wakil rakyat daripada harus ke istana kepresidenan. Dan memang kalau untuk tuntutan mereka sempat berubah dari yang tadinya 6 poin pada jadi hari ini mereka menyuarakan 4 poin, namun intinya tetap masih sama. Namun poin-poin yang mereka sampaikan untuk hari ini itu terkait dengan aspirasi mereka ke wakil rakyat, yaitu mereka meminta agar wakil rakyat mendengarkan aspirasi dari masyarakat, bukan dari partai. Kemudian mereka juga mendesak dan juga menuntut wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi kawan-kawan mereka juga yang ada di daerah yang sebelumnya juga sudah
melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Kemudian mereka juga yang ketiga ini menuntut ya, ini yang poin utama mereka adalah mereka menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen dan juga bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden 3 periode. Dan poin yang keempat ini Gavi yang menarik adalah bahwa mereka kembali menyuarakan aspirasi mereka yang sempat disuarakan beberapa waktu sebelumnya. Jadi mereka mendesak wakil rakyat untuk menyampaikan kajian serta ada 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang hingga kini belum terjawab. Jadi paling tidak ada 6 tuntutan yang mereka bawa pada saat aksi di tanggal 28 Maret 2022. Dan juga terakhir di tahun 2021 atau tepatnya di tanggal 21 Oktober 2021 mereka menyampaikan 12 tuntutan lainnya kepada Presiden Jokowi. Kali ini mereka kembali mengingatkan terkait dengan tuntutan-tuntutan mereka tersebut agar tentunya didengarkan oleh wakil rakyat yang ada di DPR. Baik. Bagaimana nanti kita akan update lagi situasinya dari gedung DPR RI. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat situasi demonstrasi di Makassar bersama rekan kami Nana Jamal. Selamat sore, Nana. Nana, seperti apa situasi saat ini di Makassar, Nana? Baik pemirsa, kami masih mencoba untuk menghubungi rekan kami Nana Jamal di Makassar untuk melihat bagaimana situasi aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa di Makassar. Nana, selamat sore Nana. Ya, selamat sore. Ya, silakan. Nana, bagaimana situasi aksi demo mahasiswa di sana? Iya, baik, kami informasikan bahwa saat ini sejak siang hari tadi pasca sholat zuhur mahasiswa dan juga para mahasiswa ataupun juga para masa aksi ini sudah mulai berkumpul di titik pusat yaitu di flyover Makassar. Mereka dari berbagai aliansi dan juga berbagai kampus ataupun juga universitas ini kemudian berkumpul di bawah flyover Makassar. Mereka melakukan penutupan 2 arah yang ada di Jalan AP Veteran Makassar sehingga masyarakat ini memang diharapkan untuk tidak melalui jalur-jalur yang dihimbau untuk tidak dilewati karena sudah ditutup oleh mahasiswa yang tidak hanya melakukan aksi orasi tetapi juga melakukan aksi bakar ban. Yang bisa kita saksikan sekarang ini sejumlah mahasiswa yang kemudian mereka ini memiliki panggungnya masing-masing. Jadi di setiap titik di jalur AP Veterani, kemudian juga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Urip Sumoharjo, di depan gedung DPRD dan juga di depan kampus masing-masing seperti di kampus Universitas Muhammadiyah, UMI, kemudian juga di UIN Alauddin II, kemudian Universitas Negeri Makassar, ini melakukan aksi unjuk rasa di depan kampus mereka masing-masing. Kemudian akhirnya mereka berkumpul di flyover Makassar. Sejauh ini yang dapat kami sampaikan bahwa orasi yang mereka laksanakan ini berjalan dengan damai dan juga lancar. Mereka bergantian untuk bisa menyampaikan tuntutan dan juga orasi mereka terkait dengan penolakan adanya kenaikan BBM dan juga menuntut pemerintah untuk bisa menuntaskan kenaikan harga minyak goreng yang juga sempat langka beberapa waktu lalu. Tidak lupa juga mereka membahas bagaimana kemudian adanya wacana presiden 3 periode. Meskipun mereka juga menyampaikan bahwa mereka juga sudah mendengar dari istana bahwa presiden sendiri juga mengharapkan masyarakat tidak lagi khawatir terkait adanya wacana presiden 3 periode. Namun mereka tetap memastikan bahwa pemerintah mendengar unek-unek mereka dan juga mendengar orasi mereka yang mereka sampaikan pada hari ini. Bisa kita lihat saat ini mahasiswa sembari orasi ada juga yang kemudian melakukan aksi penutupan jalan dengan menduduki jalan AP Veterani, atau lebih tepatnya mereka duduk berada tepat di tengah jalan sembari membentangkan tuntutan mereka terhadap pemerintah. Hari ini jumlah personil keamanan yang kemudian diturunkan gabungan baik dari TNI Polri itu sebanyak
2.700 yang kemudian diturunkan untuk bisa mengamankan beberapa titik yang ada di Kota Makassar, karena ini ada cukup banyak sebenarnya titik-titik yang sebelumnya diinformasikan oleh kepolisian agar tidak dilalui oleh masyarakat, namun ternyata ada titik-titik lainnya yang kemudian luput dari pantauan pihak keamanan, sehingga ini juga wajib kami informasikan kepada masyarakat agar dapat menghindari jalur-jalur kemacetan, di antaranya di Jalan Ratulangi, kemudian di depan kampus UIM, setelah juga pintu 1 Universitas Hasanuddin, kemudian juga di jalur lainnya, utamanya yaitu di jalur APP Tarani sendiri ini 2 arah sudah ditutup total. Jadi sebaiknya masyarakat ini tidak melalui jalur ini, dan jika ingin menuju ke Jalan Insinyur Sutami atau menuju tol, ini sebaiknya untuk mengambil jalur lainnya. Baik, Nana, tadi Anda katakan mahasiswa sempat membakar ban. Bisakah Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi saat ini? Apakah bakar ban juga masih terus berlangsung dilakukan oleh mahasiswa, Nana? Iya, boleh diulangi? Baik, Nana, tadi Anda katakan mahasiswa sempat membakar ban. Bisakah Anda gambarkan situasi saat ini? Apakah pembakaran ban juga masih dilakukan oleh mahasiswa atau mereka melakukan long march ke titik tertentu yang menjadi tujuan mereka? Iya, mereka masih melakukan aksi bakar ban. Jadi bisa kita lihat sendiri saat ini semua titik yang kemudian menjadi panggung orasi mahasiswa dan juga masa aksi. Jadi tidak hanya dari satu universitas saja, tetapi dari berbagai universitas. Ini seperti dari Universitas Islam Negeri Makassar, kemudian juga dari Universitas Hasanuddin, dari UMI, ini kemudian dari HIPMI, himpunan-himpunan ataupun juga masa-masa aksi lainnya yang kemudian melakukan orasi. Ini mereka sembari membakar ban. Dan jika Anda juga masih memperhatikan, ini kamera kami agak kurang bisa mengambil secara jauh. Dari belakang masa aksi ini sendiri terpantau ada tambahan masa aksi yang sedang bergerak menuju ke flyover Makassar. Ini juga terlihat dari arah sana, dari arah APP Tarani Makassar atau dari arah Alauddin menuju APP Tarani menuju flyover. Maksud kami sepanjang jalan ini terpantau adanya titik massa lainnya yang ada di sana dan juga melakukan long march menuju flyover Makassar. Tidak hanya itu, juga terpantau dari arah sini ada aksi bakar ban yang juga dilakukan di titik tersebut. Untuk arus lalu lintas sendiri nampaknya masih ada masyarakat yang masih berusaha untuk menerobos jalan yang ada di sini. Jadi sekali lagi kami harapkan agar seluruh masyarakat yang juga menyaksikan liputan ini untuk mengambil jalur lainnya, karena selain menambah kemacetan, ini juga mereka tidak memiliki akses lainnya untuk bisa menembus jalur ini sendiri, sehingga kami harapkan untuk bisa mengambil jalur lainnya. Baik, Nana, selain penolakan terhadap masa perpanjangan jabatan Presiden 3 periode dan kelangkaan minyak goreng, apakah ada tuntutan lain yang disampaikan oleh mahasiswa di Makassar? Jadi menarik sekali untuk aksi ini ya, karena mereka tidak hanya menolak terkait adanya penundaan pemilu atau juga terkait adanya kenaikan harga BBM, dan juga mengkritisi terkait dengan langkanya minyak goreng, dan juga setelah muncul minyak goreng kemudian harganya makin naik hari ini, tapi juga mereka membahas hal-hal lainnya yang kemudian mereka sisipkan dalam aksi unjuk rasa pada hari ini yang kemudian diangkat oleh aliansi-aliansi tertentu. Tetapi untuk unjuk rasa ataupun juga terkait dengan tuntutan itu sendiri, ini hanya disampaikan secara sekilas saja, karena sekali lagi yang mereka tuntutkan hari ini adalah bagaimana kemudian pemerintah itu kemudian peduli terhadap rakyatnya, karena mereka menganggap bahwa saat ini DPR ataupun juga perwakilan mereka di gedung rakyat ini tidak mendengarkan aspirasi mereka dan juga terkait dengan harapan mereka. Jadi pada hari ini mereka secara besar-besaran turun agar pemerintah bisa mendengar apa yang kemudian menjadi tuntutan mereka. Di bawah flyover Makassar ini kami mengarah ke jalan flyover Makassar yang juga menjadi pusat dari aksi pada sore hari ini.
Itulah yang kemudian menjadi tuntutan mereka sekali lagi, bahwa bagaimana pemerintah utamanya wakil rakyat ini menjadi penyambung suara mereka dan juga menjadi penyambung aspirasi mereka kepada pemerintah, utamanya presiden. Mereka menganggap bahwa ini adalah pemerintahan yang otoriter seperti itu, sehingga mereka meminta untuk bisa mengembalikan keadilan. Tidak hanya mahasiswa pria saja yang turun hari ini, tapi juga mahasiswa para masa aksi perempuan seperti itu juga turun aksi untuk bisa menyuarakan aksi tuntutan mereka. Baik, Nana, kami melihat di belakang Anda mahasiswa sudah mulai bergerak. Kemana mereka menuju? Jadi selain berada di Jalan AP Pertara di Makassar dan juga di Jalan Institut Sutami, mereka juga menyampaikan orasi mereka di depan gedung DPRD. Tetapi selain itu sebenarnya mereka ini lebih berpusat di Jalan Flyover Makassar. Tetapi karena saking banyaknya aliansi dan juga dari universitas-universitas yang turun, sehingga mereka harus berbagi titik orasi atau panggung-panggung orasi. Sebenarnya mereka saat ini hanya membagi diri mereka agar tuntutan mereka ataupun suara mereka ini masing-masing mereka dapat sampaikan di panggung orasi masing-masing. Tetapi sekali lagi bahwa pusat utama untuk orasi ini adalah di Flyover Makassar. Seperti yang bisa kita lihat saat ini, mereka dalam satu barisan dari masing-masing aliansi dan juga universitas. Ini ada yang bergabung dengan aliansi lainnya, namun ada juga yang membuat orasi panggung orasi masing-masing. Dan selain di sini juga di depan gedung DPRD Makassar, DPRD provinsi maksud kami, ini juga sudah ada di sana yang sejak tadi diduduki oleh para masa aksi. Baik. Sehingga di depan kantor DPRD provinsi ini juga sudah dilindungi dengan adanya pagar berduri seperti itu. Baik, Nana, nanti kami akan update lagi informasinya dari Anda di Makassar. Namun sebelum itu pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana situasi aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di gedung DPR RI Jakarta. Bremana. Ya, Davi, betul sekali, aspirasi dan juga suara masih diteriakan oleh mahasiswa yang ada di depan gedung DPR RI Jakarta. Tadi sempat beberapa saat lalu ada suasana sempat memanas sedikit, jadi mereka tadi mendorong gerbang DPR yang ditutup, kemudian ada juga beberapa botol plastik yang dilemparkan, namun ini belum diketahui siapa ataupun apakah pihak mahasiswa ataupun pihak lain yang melemparkan botol. Dan tadi juga beberapa kali mereka sempat mengatakan untuk menahan diri agar massa tidak berbuat hal-hal yang mengganggu ketertiban. Tadi dari yang disampaikan oleh orator yang ada di mobil komando, tadi juga sempat disampaikan bahwa mereka akan menunggu wakil rakyat ataupun anggota DPR yang ada di dalam untuk keluar paling tidak sampai jam 4 nanti, namun tidak tahu apakah mereka akan melanjutkan aksi mereka di sini atau tidak. Namun yang jelas hingga saat ini mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia masih berkumpul di depan gedung DPR. Nah, namun yang disayangkan, Davi dan juga pemirsa, tadi sempat beberapa kali kami mendengar ada orasi-orasi yang disampaikan oleh massa dari luar mahasiswa. Yang disampaikan ini bukan merupakan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, melainkan aspirasi lain yang sangat sensitif dan seharusnya tidak dikeluarkan ataupun tidak disampaikan dalam aksi seperti ini. Namun suara mereka tetap bisa dihalau ataupun tetap bisa dikalahkan oleh orasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Untuk cuaca di sini juga saat ini sudah mulai panas lagi, David. Tadi sempat gerimis, namun saat ini sudah mulai cerah, sehingga massa yang ada di sini juga tidak beranjak dari tempatnya, masih ada di depan gedung DPR RI Senayan, tempatnya di Jalan Gatot Subroto. Kalau untuk suasana lalu lintas saat ini juga, Davi, masih terpantau sangat padat merayap. Jadi walaupun satu lajur dibuka untuk Transjakarta dan juga kendaraan lain, namun kondisi jalan di perempatan Gerbang Pemuda yang menuju ke DPR maupun ke arah Selipi yang ada di sebelah Jalan Layang
ini masih terpantau sangat padat. Dan saat ini kami lihat pemirsa Davi dan juga yang ada di studio, kita lihat bahwa mereka sekarang sudah mulai menaiki pagar dari DPR. Mereka kembali memasang spanduk dan juga poster terkait dengan aspirasi mereka. Namun tadi kami juga sempat mendengar yang disampaikan oleh orator yang ada di atas mobil komando bahwa mereka mendesak untuk bisa masuk ke dalam area kompleks parlemen di Senayan ini, Davi. Baik, Namun Bremana. secara umum kondisi yang ada di depan DPR ini ya, Davi. Baik, Bremana, tadi Anda katakan ada massa di luar mahasiswa yang juga bergabung berada di depan gedung DPR. Apa yang menjadi tuntutan mereka, Bremana, dan dari mana massa ini berasal? Ya, Davi, memang kalau massa yang ada dari luar mahasiswa ini jumlahnya tidak terlalu banyak, namun yang tadi kami pantau sejak jam 12 waktu Indonesia Barat, sebelum mahasiswa datang ke sini ada sejumlah orang yang memakai atribut ojek online, namun kami tidak tahu apakah mereka betul ojek online atau tidak. Mereka menyuarakan hal-hal yang mereka menyuarakan bahwa Presiden Jokowi harus turun seperti itu. Oke, sekarang Davi, kita pantau lagi suasana terkini di depan gedung DPR ini. Saat ini mahasiswa ingin mendorong masuk ke dalam. Mereka bergerak maju ke arah gerbang gedung DPR. Sekarang mereka meminta atau mendesak gerbang untuk segera dibuka. Nah, sembari kita melihat bagaimana proses mereka untuk memaksa masuk, tadi juga kami sempat melihat ada sejumlah emak-emak ya, yang mereka mengaku sebagai emak-emak. Mereka juga meminta agar Presiden Jokowi turun seperti itu. Namun ini tentunya tidak disuarakan oleh mahasiswa saat ini. Yang disuarakan mahasiswa adalah bagaimana agar DPR tidak melakukan amandemen terhadap undang-undang yang memungkinkan agar masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Mereka masih saat ini berusaha untuk masuk ke dalam gedung DPR. Beberapa dari mereka sudah ada yang memanjat ke atas gerbang, namun belum ada upaya dorong-mendorong dari mahasiswa untuk ke dalam. Jadi yang mereka lakukan saat ini sebatas naik dan juga memanjat ke gerbang gedung DPR, pemirsa dan juga Davi, sambil meneriakkan yel-yel yang meminta agar pihak DPR membuka pintu ataupun gerbang yang ada di depan mereka. Dan suara ini semakin jelas terdengar. Mereka sudah mulai memanjat sampai ke atas, pemirsa dan juga Davi. Beberapa juga sudah ada yang mencoba untuk mendorong dan menggoyang-goyangkan gerbang. Namun memang gerbang tersebut hanya bergoyang sedikit karena memang sangat kuat. Namun memang yang dilakukan mahasiswa di depan gerbang ini hanya dilakukan beberapa saja, yang sisanya masih ada di belakang untuk melihat dan juga menyokong rekan mereka dari belakang. Ada komando juga sekarang, pemirsa, yang kami dengar dari lapangan bahwa mereka meminta agar mahasiswa yang ada di atas gerbang ini untuk turun dan juga mundur untuk tidak kembali naik ke atas gerbang. Ya, baik. Pemirsa, itu dia laporan dari rekan kami Bremana Tenaya yang saat ini berada di depan gedung DPR RI Jakarta. Kita bisa melihat bersama dari layar kaca Anda, mahasiswa masih memenuhi halaman atau depan gedung DPR RI, di mana mereka berasal dari berbagai elemen yang menamakan mereka dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, yang diantaranya mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, dan juga mereka juga menyoroti terkait isu kelangkaan minyak goreng. Dan mereka masih mencoba untuk menemui wakil rakyat yang saat ini berada di dalam gedung DPR. Itu terlihat dari beberapa mahasiswa yang mencoba untuk memanjat pagar gedung DPR RI pada sore hari ini. Tadi rekan kami Bremana Tenaya juga menyampaikan informasi terkait massa juga tidak berasal dari mahasiswa, namun ada massa lainnya yang ikut bergabung di depan gedung DPR
DPR, mereka memakai atribut ojek online, kemudian ada sejumlah emak-emak yang ikut menyampaikan aspirasinya bergabung dengan para mahasiswa di depan gedung DPR RI Jakarta. Dan kita akan kembali menyapa rekan kami Bremana Tenaya di luar gedung DPR RI. Bremana, Anda masih bersama kami, Bre? Ya, Davi masih. Ya, bagaimana saat ini situasinya, khususnya mereka yang tadi memanjat gedung DPR? Kita saksikan bersama dari layar kaca. Iya, yang bisa kami sampaikan kepada Anda, Davi dan juga pemirsa, ada masa lain yang ada di pojok sana. Kami tidak tahu ini dari mana, pemirsa. Di pojok kanan gerbang DPR, tapi mereka tidak menggunakan atribut mahasiswa. Ini mereka membawa sejumlah bendera yang kami hingga saat ini tidak terlalu jelas benderanya apa. Kami coba ke kanan, pemirsa, dan juga rekan juru kamera bisa ke kanan. Itu ada masa saya tidak tahu dari mana, tapi yang jelas tadi bukan dari pihak mahasiswa karena tidak ada jaket ataupun atribut alma mater mahasiswa. Namun yang kami pantau sekarang kondisinya masih cukup kondusif. Kalau tadi kami lihat juga kalau di depan gerbang yang sebelah kiri ada mahasiswa yang masih di atas, tapi sekarang mereka sudah mulai turun dan hanya ada tersisa 2 orang saja yang memasang spanduk terkait dengan tuntutan mereka. Namun yang masa yang lain kami tidak tahu, yang di sebelah kanan sana ada yang masih di atas gerbang DPR. Namun hingga kini memang Davi dan juga pemirsa tidak ada lagi upaya untuk mendorong-dorong ataupun mereka untuk berusaha memaksa ke dalam gedung DPR ini dengan cara mendorong-dorong gerbang ke sana. Mereka masih melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara. Dan terkait dengan masa yang ada di depan gedung DPR ini juga akan pantau semakin banyak nih pemirsa dan juga Davi. Jadi tidak hanya di depan gedung DPR saja, tapi ini meluas hingga ke flyover yang menuju ke arah Selipi. Dan juga masih ada di belakang kami yang ada di perempatan Gerbang Pemuda yang kalau ke arah ke kiri itu menuju ke Gerbang Pemuda, ini masih terlihat juga masa di sana. Terkait dengan lalu lintas juga masih terpantau sangat padat merayap, sehingga bagi Anda pemirsa yang ingin melintasi Jalan Gatot Subroto diimbau untuk atau menggunakan jalan alternatif lain. Dan saat ini orasi dari mahasiswa sudah berhenti kalau dari mobil komando, namun ada suara dari belakang kami. Ada suara dari belakang, bukan dari depan gedung DPR, ini ada satu mobil komando lain. Ini dari Federasi Mahasiswa Islam. Di belakang kami ada juga mobil komando dengan pengeras suara. Nah, tadi mereka yang ada di mobil komando yang pertama di depan gedung DPR RI langsung ini mereka mengatakan satu komando, namun di belakang ternyata ada satu komando lain. Namun kami tidak tahu apakah mereka tergabung dalam aliansi yang sama. Namun yang jelas saat ini kami melihat ada 2 mobil komando yang menyuarakan aspirasi mereka masing-masing seperti itu. Namun jika kami dengar memang aspirasi mereka masih sama terkait dengan, utamanya terkait dengan masa jabatan Presiden 3 periode. Dan kami sampaikan lagi tadi Davi bahwa mereka menuntut agar wakil rakyat dari DPR untuk dapat menemui mereka secara langsung. Mereka menunggu paling tidak sampai pukul 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Namun belum diketahui apakah langkah selanjutnya akan mereka lakukan setelah pukul 16. Kita akan tunggu bersama-sama langkah apa lagi akan dilakukan mahasiswa di siang menuju sore hari ini, Davi. Oke, baik. Untuk sementara terima kasih Bremana, dan pemirsa kita akan melihat dari titik lain di kawasan gedung DPR RI bersama rekan kami Nadia Valeri yang berada di sana. Nadia Valeri. Nadia. Iya, baik pemirsa. Ya, selamat sore. Inilah situasi saat ini di depan kawasan gedung DPR RI. Ya, Nadia, silakan. Nadia, bagaimana situasi di titik Anda berada?
Oh ya udah. Wah, sekalian yang beritakan Pak, daerah. Si Golkar sih Nadia. siapa? Bang. Ini betet ya? Oh. Baik pemirsa, kami masih terus mencoba menghubungi rekan kami Nadia Valeri dari titik berbeda dari rekan kami Bremana Tenaya, namun masih dalam kawasan DPR RI karena massa begitu banyak. Semakin sore massa semakin banyak jumlahnya dan bergabung bersama-sama menyampaikan aspirasinya terkait beberapa tuntutan. Di antaranya menolak perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode dan menyoroti kelangkaan minyak goreng. Tadi juga sempat disampaikan oleh rekan kami bahwa massa tidak hanya berasal dari mahasiswa, namun ada kelompok massa yang lain, diantaranya mereka yang tidak dikenali menggunakan atribut ojek online yang juga turut bergabung bersama-sama dengan mahasiswa menyampaikan aspirasi. Tentunya aspirasinya berbeda dengan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, dan kita juga masih berusaha untuk menghubungi rekan kami Nadia Valeri yang saat ini juga berada di titik berbeda di kawasan gedung DPR Jakarta. Nadia. Ya, kami masih mencoba menghubungi Nadia Valeri untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dan informasi terkini khususnya di depan gedung DPR RI. Tadi kita juga sempat saksikan pemirsa bahwa mahasiswa sudah memenuhi Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR RI, di mana dua ruas jalan juga sudah, dua jalur jalan juga sudah ditutup oleh massa. Hanya bus Transjakarta saja yang bisa melewati depan gedung DPR RI Jakarta. Sejumlah tuntutan juga disampaikan oleh mahasiswa. Yang menjadi isu utama adalah menolak perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Hal yang sama juga disampaikan oleh mahasiswa yang berada di daerah. Salah satunya juga tadi di Makassar, yang sempat membakar ban juga menyampaikan tuntutan yang sama. Kita akan bergabung langsung untuk mengetahui situasi terkini kembali di depan gedung DPR RI Jakarta bersama rekan kami Nadia Valeri. Bagaimana situasi di titik Anda berada sore hari ini? Nadia? 58 waktu Indonesia Barat untuk masa peserta aksi dari elemen mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ini sudah berkumpul di depan kawasan gedung DPR RI. Mereka menggunakan jaket alma-mater dan juga mereka menyuarakan aspirasi menggunakan mobil komando. Dan juga untuk para elemen mahasiswa ini mereka sudah membawa juga spanduk bendera dan juga spanduk-spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka yang ingin disampaikan pada aksi unjuk rasa hari ini. Dan juga pemirsa, diantaranya yang pertama mereka menuntut agar pemerintah dan juga khususnya DPR RI dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan bukan aspirasi partai. Dan kemudian juga elemen mahasiswa ini mereka menuntut agar pemerintah segera merealisasikan tuntutan yang sudah disuarakan selama aksi unjuk rasa pada 28 Maret hingga hari ini 11 April 2022, diantaranya yakni untuk menstabilkan harga bahan pokok dan juga harga bahan bakar minyak dan menjamin ketersediaan bahan pokok terutama menjelang Idul Fitri tahun ini. Dan juga di sini elemen mahasiswa mereka juga menuntut agar Presiden Joko Widodo juga segera mengusut tuntas adanya dugaan mafia minyak goreng dan juga dapat mengkaji bagaimana kinerja menteri terkait serta dapat mengkaji pula undang-undang ibu kota negara terutama untuk pasal-pasal yang masih bermasalah. Dan juga di sini untuk aksi unjuk rasa tadi sudah berlangsung sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Para elemen mahasiswa ini mereka berkumpul terlebih dahulu di Jalan Gerbang Pemuda, kemudian mereka melanjutkan dengan long march menuju ke depan kawasan gedung DPR RI. Hingga saat ini mereka masih menyuarakan aspirasi untuk massa. Ini diperkirakan ada ribuan mahasiswa yang terjun langsung ke lapangan pada hari ini. Dan untuk situasi arus lintas memang untuk ke arah gedung DPR RI saat ini sudah ditutup dan arus lalu lintas dialihkan karena tadi untuk kendaraan masih bisa dialihkan ke jalur busway. Namun dikarenakan saat ini jumlah massanya terus bertambah, maka pengalihan arus lalu lintas terpaksa dilakukan. Ini dari Jalan Gerbang Pemuda sudah dialihkan
Dan juga untuk situasi arus lalu lintas ini ataupun rekayasa lalu lintas ini nantinya bersifat situasional untuk mengikuti bagaimana pergerakan di lapangan. Dari pihak kepolisian juga yang mengamankan aksi ini sudah dihimbau untuk tetap bersifat humanis dan mereka juga tidak diperbolehkan membawa senjata dan juga peluru tajam, terutama untuk mengamankan mahasiswa ini. Dan juga untuk mahasiswa mereka juga dihimbau dapat menuruti peraturan perundang-undangan dan hanya melaksanakan aksi unjuk rasa hingga pukul 18 sore waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio, Davi. Baik, Nadia, bisakah Anda identifikasi dari mana saja elemen massa yang berkumpul di titik Anda berada? Apakah seluruhnya berasal dari mahasiswa atau ada kelompok massa yang lain yang ikut bergabung menyampaikan aspirasi di sana, Nadia? Ya, Davi, berdasarkan pantauan kami di lapangan, untuk elemen mahasiswa ini tergabung dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia dan mereka tidak hanya berasal dari perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta di wilayah Jabodetabek, namun tadi kami juga melihat mahasiswa dari kampus-kampus di luar daerah dari seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk tadi, Davi, memang kami sudah memantau bahwa untuk aparat kepolisian di lapangan ini tadi sudah melakukan sweeping ataupun sudah mengecek identitas apabila terdeteksi adanya oknum-oknum ataupun pihak-pihak yang diduga merupakan penumpang gelap ataupun mereka tidak tergabung dalam elemen mahasiswa namun akan mengikuti aksi unjuk rasa. Tadi dari pihak kepolisian sudah mengecek untuk masyarakat ataupun warga di sekitaran kawasan DPR yang mencurigakan, mereka diminta untuk menunjukkan identitasnya dan juga apa keperluannya berada di kawasan DPR RI ini pada saat aksi unjuk rasa untuk mencegah kejadian tidak diinginkan dan untuk mencegah aksi unjuk rasa pada sore hari ini ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, Davi. Baik. Terima kasih Nadia Valeri. Nanti kita akan update lagi bagaimana informasi dari titik Anda berada. Namun pemirsa, sebelum itu kita saksikan informasi yang berikut ini. Usai jeda kami segera kembali.